Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Syaniatul Aulia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu modul lainnya yang tersedia pada fitur Odoo Accounting, yaitu modul piutang dan utang. Yuk simak videonya. Sebelumnya, apa sih itu piutang? Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pihak lain, biasanya pelanggan, karena perusahaan telah menjual barang atau jasa mereka secara kredit. Piutang terjadi ketika perusahaan memberikan kredit kepada pelanggan, artinya pelanggan diizinkan untuk membayar setelah jangka waktu tertentu. Adapun fitur-fitur piutang atau account receivable di Odoo. Yang pertama ada Customer Invoice atau faktur pelanggan. Ini adalah fitur utama untuk mencatat piutang. Ketika perusahaan menjual barang atau jasa kepada pelanggan secara kredit, Odoo akan membuatkan Customer Invoice yang mencatat jumlah uang yang harus dibayar oleh pelanggan. Lalu yang kedua ada Payment Follow-up atau tindak lanjut pembayaran. Odoo memungkinkan pengiriman pengingat otomatis kepada pelanggan untuk tagihan yang belum dibayar atau mendekati jatuh tempo. Lalu yang ketiga ada Customer Payment. Setelah pelanggan melakukan pembayaran ini akan dipadankan dengan Customer Invoice untuk menunjukkan bahwa pembayaran telah diterima dan piutang telah dilunasi. Lalu yang keempat ada Aging Report atau laporan piutang. Laporan ini memberikan gambaran tentang umur piutang, yaitu berapa lama suatu piutang sudah tertunda. Misalnya piutang 30 hari, 60 hari, atau 90 hari. Lalu ada Payment Matching. Payment Matching memungkinkan pencocokan pembayaran yang diterima dengan faktur yang ada, untuk memastikan semua transaksi tercatat dengan benar. Lalu yang terakhir ada Credit Limit Management. Credit Limit Management menetapkan batas kredit atau kredit limit bagi pelanggan, sehingga dapat mencegah masalah dengan piutang yang melebihi batas yang sudah ditentukan. Berikut adalah langkah-langkah untuk menginput piutang di Odoo. Yang pertama, masuk ke fitur Odoo Accounting atau akuntansi. Setelah itu, klik menu Customer Invoice atau faktur pelanggan. Setelah mengklik menu Customer Invoice atau faktur pelanggan, klik tombol New atau Create yang berada di sudut kanan atas. Setelah itu, isi informasi faktur seperti customer, invoice date, due date, produk atau service, dan teks. Setelah itu, verifikasi dan simpan faktur. Selanjutnya, utang. Utang adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pihak lain. Biasanya pemasok atau kreditor, karena perusahaan telah memberi barang atau jasa secara kredit. Dengan kata lain, utang terjadi ketika perusahaan membeli barang atau jasa tetapi belum melakukan pembayaran. Adapun fitur-fitur utang atau account payable di Odoo. Yang pertama ada Bill Management. Odoo memungkinkan pembuatan dan pengelolaan tagihan atau faktur dari pemasok, termasuk memantau pembayaran yang belum diselesaikan. Yang kedua ada Payment Management. Odoo mengelola pembayaran yang harus dilakukan kepada pemasok dengan mencatat pembayaran yang sudah dilakukan dan sisanya yang harus dibayar. Yang ketiga ada Payment Terms. Pengaturan jangka waktu pembayaran yang bisa disesuaikan berdasarkan kesepakatan dengan pemasok. Lalu ada Vendor's Bill Validation. Setelah menerima faktur dari pemasok, faktur tersebut harus divalidasi dan disetujui sebelum dapat diproses untuk pembayaran. Lalu ada Aging Report. Laporan utang yang menunjukkan umur utang, yaitu berapa lama utang belum dibayar. Ini penting untuk membantu perusahaan memantau kewajiban utang yang harus dibayar. Lalu yang terakhir ada Automated Payment Reminders. Fitur untuk mengirimkan pengingat otomatis kepada pihak pemasok mengenai pembayaran yang sudah jatuh tempo. Nah, sama seperti langkah-langkah untuk menginput piutang,
Langkah-langkah untuk menginput utang juga diawali dengan masuk ke fitur Odoo Accounting. Setelah itu, klik menu Vendors Bill atau tagihan pemasok. Klik juga tombol New atau Create. Setelah itu, isi informasi tagihan pemasok seperti vendor, bill date, due date, produk atau service, dan tax. Setelah itu, verifikasi dan simpan tagihan. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Sekian dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.